Tidak hanya terkenal dengan gedung pencakar langitnya saja, namun juga populer dengan objek wisata. Salah satu tempat wisata di Jakarta Timur yang juga berperan sebagai pusat konservasi ragam satwa, termasuk hewan langka dan terancam punah. Dalam segmen sehari menjadi kali ini, saya mengajak Anda untuk merasakan pengalaman menjadi zookeeper, sang perawat berbagai jenis satwa. Ini dia informasinya. Balik nih nggak apa bang apa emang gini ya. Duh, maaf ya, ini saya baru pertama kali ngeliat yang begini. Selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Apa Anda pernah berkunjung ke sini? Kawasan seluas 150 hektar yang terletak di timur kota Jakarta ini tidak hanya menyajikan berbagai kisah tentang budaya Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai pusat konservasi fauna yang beragam. Dari taman burung, dunia air tawar, hingga taman reptilia. Ada lebih dari 200 spesies satwa air, 218 spesies burung, dan 100 spesies reptil di TMII. Yang lebih istimewa, beberapa di antaranya merupakan bagian dari upaya konservasi yang serius dengan fokus pada perlindungan satwa yang terancam punah dan pelestarian spesies langka. Hari ini saya akan belajar menjadi seorang animal keeper. Dari yang lucu-lucu seperti ini sampai yang agak-agak serem ya, ular. Saksikan kabar dalam segmen sehari menjadi kali ini. Halo, aduh. Salah satu peran yang sangat krusial di tempat ini adalah keberadaan zookeeper atau penjaga satwa. Susah juga ternyata. Masih belum bisa ngendaliin. Gimana bang ini ngambilnya? Oh iya. Oke. Hai. Ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau foto? Mau foto? Dapat kita lihat dari warna. Zookeeper di TMII memiliki tugas utama merawat, memberi makan, dan menjaga kesejahteraan satwa, sekaligus memastikan satwa-satwa yang ada tetap dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik. Jadi burung ini ngerasain kalau kitanya tuh nggak rileks gimana, karena dia punya perasaan juga sebenarnya. Oh iya tadi kelihatan ya, kalau saya agak kikuk dianya kayak nggak nyaman, kayak nggak seimbang. Benar, yang penting dia harus lebih tinggi. Nah, sip, lebih rileks, lebih tinggi. Oh dia bisa nyimbangin ya? Bisa ngimbangin. Zookeeper juga berperan dalam upaya konservasi dengan memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga keberagaman hayati serta memastikan spesies yang terancam punah. Oke. Wah ini saya baru belajar yang awal aja. Tuh lumayan tangan sampai baret-baret. Emang sesusah itu. Ah itu masih ada satu lagi. Kita lanjut. Program edukasi kepada pengunjung tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi dan hiburan semata, tetapi juga bertujuan menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya kepada anak-anak. Dapat reward makan. Salah satu bintang utama dalam pertunjukan hari ini adalah si gagah perkasa elang laut putih. Burung pemangsa yang memiliki penglihatan 7 kali lebih tajam dari manusia ini juga dilatih untuk tetap memiliki insting berburu. Sampai jumpa. Ini lagi proses merayu. Ini saya sekalian mau belajar membersihkan. Alex. Oke, Lek, udah Lek, makan Lek, mandi dulu Lek. Wah, ternyata karena baru bertemu saya, beberapa satwa malah menjauh. Saya harus berhati-hati dan bersabar ya, agar satwa-satwa ini tidak merasa terganggu dan stres. Membangun kepercayaan dengan mereka butuh waktu. Lek, ini Lek, kuaci. Ayo, Kuaci. sini Lex. Kuaci, Lek. Nggak kenal dia. Kudu sama kiper ya. Lek, turun Lek. Oh. Sama kuaci ini kamu nggak mau mandi. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan satwa. Saya diajarkan cara sederhana untuk membersihkan bagian tubuh mereka yang terlihat kotor. Udah gini aja bang bersihin. Emang nggak harus basah kuyup gitu.
Oh, kering itu langsung. Diem, Rek, kakinya. Jadi sambil jemur. No. Setelah belajar merawat satwa udara, sekarang saatnya saya merawat satwa darat. Persiapan awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan makanan. Mulai dari buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan apel, sayuran seperti pokcoy, wortel, dan timun, hingga protein hewani seperti cacing tanah dan ulat Hongkong. Yang di sini biasanya jenis kita emang binatangnya tidak menyukai bijinya. Karena kan si kipernya yang lebih melihat interaksi antara si hewannya. Nah, kipernya harus mengetahui karakter hewannya. Memberikan pakan tidak bisa asal-asalan. Kita perlu memperhatikan takaran yang tepat dan memastikan makanan yang diberikan memenuhi semua kebutuhan nutrisi satwa. Oke, udah. Langsung ke belakang? Mas timbang dulu, benar? Karena porsinya ini. Oh, alah. Jadi nggak langsung ngasih makan, tapi di... Ya, kita harus mengukur dulu. Ini dia yang pertama, kura-kura. Kura-kura Aldabra, si raksasa dari Aldabracelis gigante ini adalah salah satu kura-kura darat terbesar di dunia. Selain ukurannya yang mengagumkan, kura-kura ini juga terkenal dengan umur panjangnya yang bisa mencapai ratusan tahun. Favorit kalau kura-kura di sini apa sih, Pak, makannya, Pak? Kalau untuk jenis kura-kura Aldabra ini dikasih makannya ya sayuran sama timun dan wortel. Itu Favorit? Setiap hari, tapi sekali makan. Baru saja selesai memberi makan kura-kura yang bergerak lambat, kini giliran saya berinteraksi dengan iguana yang lincah dan penuh semangat. Kalau dia makan sehari berapa kali, Bang? Dia sehari sekali, Mas. Sehari sekali. Makanya ya. Tapi nggak daging, Bang? Atau daging juga? Dia paling nambah nutrisinya ulat Hongkong, Oh, ulat Hongkong. ulat Jerman. Ulat ya. Hongkong. Itu biasanya buat nambah proteinnya dia. Apakah saya sudah selesai merawat satwa darat? Ternyata belum. Masih ada satu lagi yang menanti, yaitu ular. Bau yang paling menyengat berasal dari bagian bawah tubuhnya, tepatnya dari air seninya. Bau banget nih. Dia bisa ngapain dah? Dia habis ganti kulit, kebetulan kalau habis ganti kulit bisa pup juga. Alah combo. Aduh, bau banget. Aduh. Oh ya, boleh Bang, lanjut Bang. Siap Mas, nih biasanya kita pakai alat ini tuh biar menghindari terkena gigitan. Gigit yang ini. Oke, siap. Mas, Oke. diambil bagian belakangnya, nanti kalau udah di atas dia biasanya mau dipegang. Untuk ular yang berukuran kecil, cukup siram dengan air di tempat yang baru. Cara mandinya gimana Bang? Bisa disemprot aja dia, Cukup. cukup disemprot. Nggak panik dia? Ya. Nanti dia biasanya ikut berendam juga buat minum. Tapi, untuk ular yang berukuran besar seperti piton albino, pembersihannya harus sangat detail. Setiap sisiknya perlu dibersihkan dengan hati-hati menggunakan lap agar terhindar dari infeksi dan menjaga kesehatannya. Jangan lupa cek kesehatannya secara berkala. Ini kalau ciri-ciri yang sehat gimana Bang? Kalau yang sehat tuh biasanya di mulutnya itu tidak berlendir Mas. Kalau Boleh berlendir dicek, tuh biasanya dia flu. Flu. Iya. Wah. Dia sama kayak manusia. Bisa flu. Biasanya Coba, Bang. dia di pinggiran sininya ada lendirnya. Dengan bobot sekitar 18 kg dan pergerakannya yang cukup lincah, saya sangat kewalahan membersihkannya. Oke, satwa udara sudah, satwa darat juga sudah, dan ini dia yang terakhir, merawat satwa yang hidup di air. Oke, kita kembali ke kitchen, tapi kali ini bukan satwa yang di udara, bukan yang di darat, tapi di air. di air. Nanti ini kita gramasi Kak, jadi udah ada ukurannya. Jadi untuk satu ikan itu 1-5% dari berat badannya. 1-5% ya. Cacing menjadi santapan favorit bagi beragam satwa air di sini. Di antara sekian banyak penghuni perairan, ikan sili api atau yang lebih dikenal dengan nama belut api atau tilan merupakan salah satu predator cacing yang begitu gesit. Bang, kenapa dia harus feeding by hand Bang? Kenapa nggak diamprek aja gitu? Supaya lebih dekat Kak. Itu supaya ada interaksi antara kita sama satwanya juga.
Dengan kipernya. Kadang kalau kita pakai alat, takutnya dia gigit alatnya juga. Ini masih hidup, fresh. Makan. Sabar. Bang, dia nggak lompat kan, Bang? Saya ngeri kecokot. Ingat, berikan makanan secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing satwa. Dari semua satwa yang ada di tempat ini, ada satu ikan yang benar-benar membuat saya mengernyitkan dahi. Ini dia, ikan Synodontis kumis besar. Uniknya, ikan ini berenang dengan posisi terbalik, seolah-olah melawan gravitasi. Hei, kamu tidak pusing kamu? Hei, balik dong, balik. Nih, nggak apa Bang? Nggak apa-apa, Kak. Emang gini ya? Iya. Aduh maaf ya, ini saya baru pertama kali ngeliat yang begini. Ini kayak ngebayangin jadi itu kayak puyak banget gitu, palanya di bawah. Kayak gaya punggung ya, Mbak? Untuk memastikan kebersihannya, kami menggunakan magnet di dalam kaca, sehingga alga dan kotoran lainnya dapat dengan mudah diangkat. Kalau kita bersihin turun langsung, biasanya kan di kita kan ada bakteri yang mungkin merugikan untuk ikan, jadi kita nggak bisa turun langsung, jadi harus pakai magnet. Selain itu, penggunaan filter dan semprotan air buatan membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi ikan. Mirip seperti habitat aslinya. Menjadi penjaga kebun binatang berarti lebih dari sekadar merawat hewan. Diperlukan upaya membangun hubungan yang erat dengan setiap satwa yang ditangani. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki perasaan dan membutuhkan perhatian. Kita di Jagat Satwa Nusantara sebagai lembaga konservasi ex situ. Di sini itu satwa-satwanya ada satwa titipan dari pemerintah, ada satwa dari hasil konflik juga yang dititipin di sini. Benar, ada juga di sini gitu. Fungsinya apa? Kita di sini untuk merawat, melakukan upaya konservasi, menjaga dia. Pastinya juga ada tujuan untuk melepas liarkan mereka kembali lagi ke habitat. 2, 3, lempar. Selain melalui peran para perawat satwa, pengunjung yang datang juga memiliki andil penting dalam menjaga kesejahteraan satwa. Kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, termasuk soal interaksi dan pemberian pakan, menjadi hal yang sangat krusial. Kalau kita berharapnya memang ikuti aturan-aturan, ikuti ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk misalkan apakah boleh di feeding atau tidak, atau misalkan kalau memang iya, biasanya disediakan sesinya, atau misalkan ada aturan bolehnya dengan feeding apa, jadi nggak sembarangan juga. Terus juga yang kedua, menurut saya kita harus menjaga bagaimana kita berinteraksi dengan satwa. Jadi misalkan kalau memang tidak boleh berinteraksi ya jangan. Eksploitasi satwa serta reproduksi dari burung. Menjadi zookeeper bukan hanya sekadar pekerjaan, tapi juga sebuah panggilan untuk menjaga kelestarian alam. Setiap interaksi dengan satwa, setiap suapan makanan yang diberikan, dan setiap perawatan yang dilakukan adalah langkah kecil dalam upaya pelestarian alam yang lebih besar. Rian Fernando, Evan Askam, Jakarta.